Mengapa salah satu dari 10 perintah Allah adalah perintah untuk menguduskan hari Sabat? Apakah ada dasar perintah menguduskan hari Sabat? Apakah dasar perintah menguduskan hari Sabat tersebut? Silakan Pak Pendeta. Apa dasarnya apa sebenarnya? Ada nggak dasarnya? Iya. Ya. Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Kalau kita tanya mengapa salah satu dari 10 perintah Allah adalah perintah untuk menguduskan hari Sabat, hanya Tuhan yang bisa menerangkan dengan jelas, karena dialah yang memberikan 10 perintah itu. Dan adalah suatu fakta yang tidak bisa disangkal, bahwa di dalam 10 perintah Tuhan itu ada perintah tentang hari Sabat. Ini bukan perintah yang bisa dipisahkan dari perintah-perintah yang lain. Karena ke-10 perintah ini adalah merupakan satu kesatuan. Lalu kemudian kita juga perlu mengingat bahwa kitab Keluaran, bahkan di Kejadian juga ada Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 Taurat Musa ini memuat aturan-aturan dan perintah-perintah yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel? Ya, semenjak Kejadian pasal 12, waktu Tuhan Allah memanggil Abraham, Tuhan Allah sudah katakan kepada Abraham, saya baca di Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi inilah nenek moyang dari bangsa Israel yang bernama Abraham. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Abraham dipanggil untuk diberkati, sehingga kalau dia diberkati, dia akan menjadi berkat. Jadi kenapa sampai kitab Taurat ini memuat aturan-aturan dan yang menerimanya adalah orang-orang Israel? Oleh karena sejak awal Tuhan Allah memanggil Abraham untuk menerima berkat, bukan hanya berkat materi yang dia terima, tapi lebih dari itu adalah berkat perjanjian dengan Allah, sehingga dengan perjanjiannya dengan Allah, dia boleh melihat harapan keselamatan, hidup dekat dengan Tuhan. Dan dengan demikian, setelah ia diberkati, dia juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga bangsa Israel zaman dahulu yang ada di dalam Alkitab, itu mereka diberkati bukan untuk mereka simpan begitu saja, tetapi mereka punya kesempatan untuk membuat perjanjian dengan Allah, menerima perjanjian dengan Allah, adalah supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kepada mereka diberikan aturan-aturan, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa semua aturan itu adalah satu paket, sehingga kalau orang Israel sudah tidak ada, maka tidak ada dari aturan-aturan itu yang masih berlaku lagi bagi kita orang Kristen. Coba kita lihat aturan-aturan yang ada di dalam kitab Taurat. Saya bicara tentang 5 kitab Musa, 5 kitab yang pertama di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama adalah 10 firman, 10 hukum Tuhan. Itu boleh kita lihat, kita tidak baca semua, tapi boleh kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20, Keluaran pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-17. Kalau dihitung itu semua ada 10. Bahkan istilah 10 firman ini adalah istilah dari Alkitab juga. Yang pertama, ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Lalu kemudian dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga itu ayat yang ketujuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Yang keempat itu ada di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Dan seterusnya, ayat 10 dan ayat 11. Yang kelima itu adalah ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, ayat 13, jangan membunuh. Ayat 14 itu yang ketujuh, jangan berzina. Ayat 15 itu yang ke-8, jangan mencuri. Ayat 16 itu hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lalu perintah yang ke-10 adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya, keledainya atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Inilah 10 perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan 10 perintah Allah ini diberikan sebelum Tuhan memberikan perintah untuk mendirikan bait suci sebagai alat peraga pelayanan Kristus untuk keselamatan manusia. Sebelum bait suci itu didirikan, lalu perkakas-perkakasnya itu dibuat, lalu kemudian upacara-upacara yang ada kaitan dengan bait suci itu dijabarkan dengan begitu rinci. Sebelum itu semua ada, Tuhan telah mengikat perjanjian dengan umat Israel di dalam Alkitab, Keluaran pasal 20 tadi, dan butir-butir perjanjian itu adalah merupakan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Itu yang pertama. Dan ini adalah 10 perintah Allah yang prinsip-prinsipnya sudah ada bahkan sebelum orang Israel ada. Dari mana kita tahu? Kalau membunuh itu tidak boleh. Ingat cerita Kain membunuh Habel. Tuhan Allah tidak berkenan akan apa yang dilakukan oleh Kain. Ingat pada waktu salah satu anak Nuh menertawakan ayahnya yang sedang telanjang. Tuhan tidak berkenan akan hal tersebut. Ya, dan banyak contoh-contoh yang ada dalam kitab Kejadian yang menggambarkan bahwa sebelum 10 perintah Allah itu diberikan secara tertulis kepada umat Allah, orang Israel waktu itu sudah ada, sudah dipraktekkan. Contoh lain adalah tentang Yusuf. Dari mana Yusuf tahu bahwa ia tidak boleh tidur dengan istri Potifar? Padahal waktu itu 10 perintah Tuhan itu belum dituliskan di atas 2 loh batu sebagai perjanjian dengan orang Israel. Artinya, perintah-perintah itu sudah dipraktekkan bahkan sebelum Tuhan memberikan itu kepada orang Israel. Jadi, yang pertama dari perintah-perintah yang diberikan kepada umat Israel di Perjanjian Lama, itu adalah 10 firman yang ternyata sudah ada dan sudah dipraktekkan bahkan sebelum itu diberikan secara tertulis di atas 2 loh batu. Kemudian yang kedua adalah, tadi yang pertama adalah 10 perintah Allah. Yang berikut adalah aturan-aturan seremonial yang ada kaitannya dengan upacara-upacara yang semuanya berorientasi pada bait suci sebagai alat peraga untuk menggambarkan pelayanan Kristus bagi keselamatan manusia. Baca saja kitab Imamat, kitab Bilangan, banyak sekali di sana, bahkan mulai dari pasal yang ke-22, 23, bahkan terlebih 24 ke atas dari kitab Keluaran. Itu banyak sekali yang menyebutkan semua tentang bait suci dan aturan-aturannya. Kemudian yang berikut ada juga aturan-aturan sipil, yaitu yang mengatur hidup bangsa Israel secara satu bangsa yang diberikan oleh Allah. Kenapa diberikan oleh Allah? Karena bangsa Israel nggak ada raja. Raja mereka adalah Tuhan Allah.
pertama kali mereka punya raja kan namanya Raja Saul. Dan waktu mereka minta supaya punya raja seperti bangsa-bangsa lain, Tuhan Allah katakan kepada mereka melalui Samuel bahwa bukan Samuel yang ditolak, tetapi mereka tidak mau Allah menjadi raja mereka. Jadi karena Allah adalah raja mereka, secara sipil, ia juga memberikan aturan-aturan kepada orang-orang Israel melalui Musa, supaya mereka bisa hidup sebagai warga negara. Kemudian yang berikut adalah aturan-aturan pola hidup yang telah Allah berikan kepada manusia, bahkan sebelum orang Israel ada. Contohnya aturan-aturan yang Allah telah berikan sebelum orang Israel ada, bahwa dalam rumah tangga itu adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, suami dan istri. Itu sudah ada sejak di Taman Eden. Lalu kemudian aturan pola hidup yang lain yang Tuhan Allah berikan, bahkan sebelum ada orang Israel, adalah aturan seperti persepuluhan. Sudah ada implikasinya, Abraham memberikan persepuluhan melalui Melkisedek. Yakub membuat perjanjian untuk memberikan persepuluhan. Itu sebelum persepuluhan itu dibahas dengan lebih rinci kepada bangsa Israel, keturunan Yakub. Dan ada juga aturan-aturan pola hidup yang lain yang Allah berikan. Contohnya yang lain, tentang binatang yang dagingnya bisa dimakan dengan binatang yang dagingnya tidak bisa dimakan, yang haram dan yang tidak haram. Itu walaupun dia punya daftar baru diberikan di Imamat pasal yang ke-11 atau di Ulangan pasal yang ke-14, itu dia punya prinsip sudah ada sejak zaman Nuh. Baca saja dalam Kejadian pasal 7. Binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera itu dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama, yang masuk 7 pasang, itu adalah yang boleh dimakan. Yang masuk hanya 2 ekor, 1 pasang, jantan dan betina, itu adalah yang haram, yang tidak boleh dimakan. Sudah ada sebelumnya. Karena itu adalah aturan-aturan pola hidup yang Allah berikan, dan tidak ada kaitannya itu bahwa hanya kepada orang Israel. Demikian juga dengan 10 perintah Allah, dan lebih spesifik lagi adalah tentang hari Sabat. 10 perintah Allah itu dibagi atas 2 bagian. Tuhan Yesus katakan, inilah inti daripada semua perintah. Kita boleh baca di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 dan ayat yang sampai ayat 39. Tolong Jelly bacakan. Oke, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kedua hukum ini tidak bisa dipisahkan. Karena ada kasih kepada Allah, itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi ayat 9 katakan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi dua-duanya sama. Karena dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah rangkumannya. Rangkuman itu kalau dijabarkan, maka itu adalah 10 perintah Allah. Perintah yang pertama sampai perintah yang keempat, itu adalah tentang kasih kepada Allah. Dan perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10, itu adalah kasih kepada manusia. Semuanya mempunyai bobot yang sama. Jangan sampai ada salah satu dari perintah itu yang kita katakan, oh, ini tidak terlalu penting dibandingkan dengan perintah-perintah
yang lain. Ya. Hukum tentang menguduskan hari Sabat, perintah tentang ingat dan kuduskan hari Sabat, itu masuk kepada bahagian kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Kalau dikatakan ini adalah rangkuman dari 10 perintah Allah, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, apa yang dimaksudkan dengan rangkuman? Katakanlah kita membaca satu pasal di dalam sebuah buku. Buku apa saja. Setelah baca satu pasal, katakanlah itu ada 10 halaman, kita mau buat rangkuman hanya 1 halaman atau setengah halaman. Waktu kita buat itu rangkuman itu harus mencerminkan itu 10 halaman. Rangkuman itu tidak menghapuskan itu keterangan yang ada dalam 10 halaman itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oke, ini yang setengah halaman ini adalah rangkuman dari yang 10 halaman. Oleh sebab itu, maka kita hanya mau pakai yang rangkumannya saja. Yang 10 halaman ini kita tidak bisa pakai lagi, tidak usah pakai lagi. Dan yang rangkuman ini kita bisa jabarkan dalam bentuk yang lain. Oh, tidak bisa. Kita tidak faithful, kita tidak setia kepada isi 10 halaman itu. Jadi kalau Tuhan Allah mengatakan kasih kepada Allah, kasih kepada manusia adalah merupakan rangkuman dari 10 perintah Allah itu bukan mengatakan bahwa 10 perintah Allah itu, khususnya perintah yang keempat, itu sudah tidak lagi. Yang penting kita kasih kepada Allah, maka kita tidak perlu lagi menguduskan hari Sabat. Kalau kita katakan demikian, maka kita harus bisa juga mengatakan, kalau kita sudah mengasihi Allah, itu sudah cukup. Tidak apa-apa kalau kita menyebut namanya dengan sembarangan. Kita tidak bisa mengatakan, yang penting kita mengasihi Allah. Kasih itu di atas segalanya. Kalau kita mau buat patung dan menyembah patung itu, tidak apa-apa. Tidak bisa kita katakan. Itu logika yang sangat salah. Jadi kita tidak bisa mengatakan, yang penting kita mengasihi. Sudahlah, 10 perintah Tuhan itu tidak lagi berlaku. Yang penting kasih. Kalau ditanya, wujud dari kasih itu apa? Maka kita akan kembali lagi menjabarkan itu dalam 10 perintah Allah. Jadi Allah membuat suatu keputusan untuk mengikut sertakan perintah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu di dalam 10 perintah Allah. Kalau ada Allah sudah taruh di sana menjadi bahagian dari 10 perintah Allah, siapa kita manusia? Sehingga kita mengatakan kita bisa mengambil itu atau menggantikan itu atau menafsirkan untuk hal yang lain. Sementara perintah itu diberikan dengan sangat jelas. Kenapa itu perintah diberikan di sana? Karena ini bukan hal yang baru. Ini sudah ada semenjak penciptaan. Itulah sebabnya kalau kita baca itu isi dari perintah yang keempat itu, coba kita baca isinya perintah yang keempat. Dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Baik pendeta, kita bacakan. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih. Ini diberikan kepada orang Israel jauh setelah penciptaan. Pertanyaannya, mengapa jauh setelah penciptaan baru kemudian perintah ini diberikan? Sampai ke zaman Abraham saja mulai penciptaan, itu sudah kurang lebih 2000 tahun. Dari zaman Abraham.
Ini artinya bahwa sebenarnya ini bukan hukum yang baru. Lalu tiba-tiba Allah ingat, aduh saya dulu ada menciptakan langit dan bumi, saya kasihlah mereka perintah. Tidak. Semenjak awal dalam tulisan Alkitab, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dijelaskan mengapa Allah harus berhenti hanya untuk membuat hari di mana ia berhenti itu menjadi bahagian dari 1 minggu yang adalah 7 hari. Padahal hari pertama sampai hari yang ke-6 itu ditandai dengan Allah melakukan sesuatu. Penciptaan itu sudah lengkap. Yang terakhir diciptakan itu adalah manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Kalau hanya berdasarkan kelengkapan dari apa yang diciptakan, maka cukuplah 6 hari saja. Tetapi Allah berhenti pada hari yang ke-7. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27. Kalau kita baca Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27, ada suatu prinsip yang sangat bagus di sana. Saya baca ayat ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat itu diadakan untuk manusia, berarti setelah manusia itu ada, maka hari Sabat itu dibuat oleh Allah sebagai pemberian bagi manusia yang telah diciptakan pada hari yang ke-6. Itu adalah merupakan berkat Allah bagi manusia. Perintah-perintah yang Tuhan Allah berikan itu adalah wujud dari berkat Allah, supaya manusia hidup setuju dengan kehendak Allah. Jadi kalau Tuhan Allah mengikut sertakan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, maka Allah memandang ini adalah suatu hal yang sangat penting sehubungan dengan kasih manusia kepada Allah. Ini adalah merupakan suatu yang berkaitan dengan fondasi alam semesta, penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Ini adalah merupakan pengakuan kita bahwa Allah adalah pencipta. Dia adalah khalik kita. Bahwa tanpa Allah tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini merupakan wujud penyembahan kita kepada Allah. Bahwa kita mau berjalan seiring dengan Allah. Menurut definisi yang Tuhan Allah tentukan. Jadi dalam perintah yang keempat, kalau ditanya apa dasarnya perintah yang keempat, dasarnya itu disebutkan di dalam ayat yang ke-11 Keluaran 20. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dasarnya di sini bukan orang Israel. Dasarnya di sini bukan Abraham. Dasarnya bukan Musa atau salah satu dari suku Israel. Dasarnya adalah karena Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya 6 hari lamanya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kalau Tuhan Allah menguduskan hari Sabat sebagai teladan bagi kita, kenapa kita tidak? Ini sangat penting. Terima kasih